di sini nama Teteh Tehyanti ya. Sini Teteh akan mencoba memaparkan atau mereview kembali tentang hukum Newton tentang gravitasi. Karena sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan sudah dikasih materi juga oleh Pak Atep dan juga latihan soal. Nah, di sini Teteh akan mereview kembali tentang hukum Newton tentang gravitasi. Oke. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam hukum Newton tentang gravitasi ini? Yang akan kita pelajari adalah ada 4 konsep. Ya, ada 4 konsep penting. Di sini yang pertama adalah tentang gaya gravitasi antar partikel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ada kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Yang ketiga ada gerak satelit dan laju linearnya. Dan yang keempat ada hukum Kepler. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang gaya gravitasi antar partikel. Nah, namun sebelumnya teman-teman di sini kita harus bertanya dulu ya. Ada penasaran gak sih apa itu partikel gitu? Gini. Dalam tinjauan fisika ada yang namanya partikel. Partikel itu apa? Partikel itu benda. Kayak misalkan kita memandang buku. Buku itu benda. Tapi yang kita lihat bukan ukurannya, bukan apapun. Jadi bentuknya itu kita abaikan. Kita anggap dia sebagai titik gitu. Jadi misalkan ada 2 buku. Yang satu mah kecil, yang satu lagi besar. Kita anggap mereka itu titik. Jadi nggak peduli kayak gimana bentuknya. Atau misalkan ini HP dan ini buku, bentuknya kan jelas berbeda gitu. Tapi kalau kita meninjaunya, melihatnya sebagai partikel, berarti kita memandang buku dan HP itu sebagai titik gitu. Jadi di sini kita membahas gaya gravitasi antar partikel. Kita tidak memperhatikan bentuk bendanya kayak gimana gitu. Nah, tapi mungkin nanti yang akan jadi tinjauan kita itu masanya kayak gimana gitu. Jadi bentuknya kita abaikan. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, untuk gaya gravitasi antar partikel ini bagaimana sih konsepnya? Gini konsepnya. Setiap benda yang bermassa itu melakukan gaya tarik yang besarnya gaya tarik tersebut sebanding dengan massa kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar benda. Nah, ini dirumuskan kayak gini. Tapi oke, tunggu dulu. Kok kayak gini ya? Kok langsung rumus ya? Bingung kan? Dari mana asalnya? Asal muasalnya itu dari mana? Nah, kalau kita nggak tahu asal muasalnya, pasti kita akan menganggap ini sesuatu yang sangat membingungkan dan kok rumus banget sih gitu. Fisika itu apa? Hubungannya dengan kehidupan kita gitu kan? Nah, di sini Teteh tampilkan ilustrasi ya. Ilustrasinya itu ada 2 buah benda. Nah, ini bendanya nggak tahu apa. Kita anggap dia itu benda titik. Bentuknya tuh masa bodoh mau kayak gimana gitu kan. Bentuknya kayak gini. Dia dipisahkan oleh jarak tertentu. Dan benda ini dia memiliki massa M1 dan dia M2. Dan dia ada jaraknya tuh, ada penggarisnya kan. Nah, di antara kedua benda ini ada gaya tarik. Namanya gaya gravitasi. Gitu. Nah, ini lambangnya vektor, tanda panah. Nah, ini lambang gaya tariknya. Jadi antara yang biru M1 menarik, yang merah M2 itu gayanya sama. Kita bisa lihat dari tanda panahnya yang sama. Nah, untuk mempermudah tinjauan teman-teman kayak gimana membayangkannya, di sini Teteh ada simulasi PET ya. Teman-teman bisa mendownloadnya atau bisa membukanya secara online menggunakan HP juga bisa. Jadi semacam game juga kayak gitu ya, kayak game. Tapi ini konsep fisika ya. Jadi sambil ngegame sambil belajar fisika kan seru tuh. Nah, di sini kita bisa atur nih. Misalkan massa benda 1 kita perbesar ya. Nah, kalau diperbesar di sini ukurannya menjadi besar. Jadi ukuran di sini tuh menunjukkan massanya yang besar gitu ya, biar gampang kelihatan gitu bahwa massanya membesar. Tapi kita nah, ini nih kayak gini. Coba lihat. Kalau massanya membesar, tanda panah ini membesar kan? Itu artinya dia gayanya membesar. Nah, ini gayanya. Force-nya ini gayanya
sekian Newton gitu. Ini dalam bentuk 0,0, ya. Kalau misalnya dalam bentuk 10 pangkat ya, biar kelihatan. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau masanya diperbesar, nah, tanda panahnya membesar, dan ini gayanya juga menjadi besar. Coba nih lihat, 1,02 kan. Kalau misalkan kita perkecil, nah ini jadi mengecil. 7, sekian kali 10 pangkat min 7. Coba ya kita lihat. Ini 10 pangkat min 7. Kalau kita perbesar, nah ini jadi 10 pangkat min 6. Pangkat min 6 berarti kan dia lebih besar 10 kali lipat. Ya enggak? Min 7 dan min 6 itu lebih besar min 6. Jadi 0,0-nya ada 6 angka di belakangnya. Gitu. Nah, yang massa 2 juga sama. Kalau dia diperbesar, nah tanda panahnya semakin membesar. Betul? Ya, itu artinya G-nya semakin membesar. Kalau diperkecil, nah tanda panahnya semakin kecil, artinya G-nya juga semakin kecil. Nah, inilah dari mana kita tadi mendapatkan rumusan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Jadi dia berbanding lurus dengan masanya tuh maksudnya dari sini. Semakin besar masanya, gayanya semakin besar. Oke, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana nih untuk jarak? Kalau misalkan kita menjauhkannya, coba teman-teman perhatikan. Di sini tanda panahnya menunjukkan gaya kan? Tanda panahnya dia semakin mengecil. Benar? Nah, kalau diperdekat semakin besar. Artinya gayanya semakin membesar. Kalau kita jauhkan, gayanya semakin mengecil gaya tariknya. Nah, ini apa artinya? Artinya kalau semakin jauh, gayanya semakin kecil, gitu kan? Nah, secara fisika yang semakin jauh, semakin kecil itu namanya berbanding terbalik, gitu. Sehingga tadi dirumuskan F sama dengan G mm per R kuadrat. R itu jarak, jadi berbanding terbalik dengan jarak, gitu ya. Nah, mana ya, sebentar. Nah, dari sini rumusan ini tuh dari hasil pengamatan eksperimen gitu. M1 dia berbanding lurus, cirinya apa? Cirinya dia ada di sisi yang sama. Kan ini gaya dan ini massa ada di sisi yang sama. Kalau misalkan jarak atau R, dia ada di bawah kan, sedangkan F itu di atas. Dia berbanding terbalik gitu. Jadi semakin jauh, gayanya semakin kecil. Itu artinya berbanding terbalik. Kalau massa semakin besar, itu semakin besar pula gayanya, itu berbanding lurus. Nah, tapi teman-teman di sini kita perlu perhatikan ada nilai G di sini, yaitu konstanta gravitasi universal. Nah, konstanta gravitasi ini didapatkan dari hasil eksperimen tentu saja. Nah, tapi kita lihat 6,67 kali 10 pangkat min 11. Wah, pangkatnya min 11 ya. Ya, pangkatnya sangat kecil ya. Min 11 itu berarti 0,00000 sekian sampai 11 kali. Itu bilangan yang sangat kecil, teman-teman. Nah, kita udah paham kan? Bilangan yang sangat kecil ya. Ini bilangan yang sangat kecil. Nah, kita simpan dulu konsep itu. Sekarang kita kembali ke sini. Katanya setiap benda yang bermassa dia akan mengalami gaya tarik atau gaya gravitasi. Itu artinya antara teman-teman dengan handphone atau dengan apapun yang benda-benda yang ada di sekitar teman-teman itu ada gaya tarik sebenarnya. Tapi kok kita nggak merasakan itu ya? Seolah-olah kita nggak tertarik dengan handphone. Kita nggak lihat handphone menarik kita atau kita menarik handphone. Kenapa ya? Oke, kenapa? Nah, di sini alasannya adalah ketika kita memasukkan, misalkan massa kita berapa? Katakanlah misalkan 50 kilo. Lalu massa handphone berapa? Katakanlah misalkan 500 gram. Nah, ketika dikalikan, dan tentu saja dikali dengan konstanta gravitasi universal, itu hasilnya sangat kecil, teman-teman. Karena massa kita cuma berapa kilo, berapa puluh kilo, dan kali handphone cuma berapa 0, kilo dikali 10 pangkat min 11. Wah, itu sangat kecil. Itu artinya kita nggak merasakan gaya itu, padahal sebenarnya ada gaya itu gitu. Jadi ini tentang gaya gravitasi antar partikel. Oke.
selanjutnya kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, itu kuat medan gravitasi dan percepatan gravitasi. Apa sih itu medan gravitasi? Nah, medan gravitasi didefinisikan sebagai ruang yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Apa maksudnya? Coba kita lihat ilustrasi di samping ini. Ilustrasi ini katakanlah sebuah bumi. Maksudnya ilustrasi bumi. Gak mungkin kan bumi kita gambar sekecil ini, gak mungkin. Ini ilustrasinya saja. Bumi kan punya massa, betul. Massanya sangat besar, ya besar. Nah, karena bumi memiliki massa, maka dia memiliki medan gravitasi. Dia memiliki medan daerah yang mana ketika ada benda di sekitar bumi, dia akan tertarik ke bumi, gitu. Nah, daerahnya ini digambarkan sebagai garis panah-panah seperti ini. Garis panah menuju bumi artinya dia tertarik ke bumi gitu. Kalau misalnya di sini ada planet misalkan, ada planet, dia akan mengalami gaya tarik dengan bumi karena planet itu memiliki massa dan bumi juga memiliki massa gitu. Jadi ada daerah di sekitar bumi yang memiliki daerah gravitasi gitu. Tapi kalau sangat jauh banget ya, itu medannya kecil, teman-teman. Ya pasti kan, kayak tadi konsep tadi, jarak semakin jauh jaraknya, gayanya semakin kecil. Nah, kalau dekat, itu berarti kan semakin besar. Jadi medannya juga sama. Medannya semakin besar gitu. Medannya, daerah untuk menariknya gitu. Nah, dari konsep medan gravitasi ini akan muncullah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini merupakan gaya gravitasi tiap satuan massa. Oke. Gaya gravitasi tiap satuan massa. Itu percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya adalah, ini kita simpan dulu ya materinya. Selanjutnya adalah materi yang ketiga berarti ya. Ini materi yang kedua. Nah, materi yang ketiga itu adalah gerak satelit dan laju linearnya. Apa itu satelit? Satelit merupakan benda-benda langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil dari planet tersebut. Nah, katakanlah di sini ada bumi dan ini planet kita. Bukan planet, ini satelit kita itu bulan. Nah, antara bumi dan bulan, karena bumi memiliki massa dan bulan juga memiliki massa, akan ada gaya tarik di sana, gaya gravitasi. Nah, ini gambarnya itu digambarkan dalam garis panah biru. Ya, ini gaya gravitasinya. Gitu. Nah, untuk garis merah ini kecepatannya ya, kecepatan bulan, kecepatan linearnya, kecepatan satelitnya. Satelit kita kan bulan ya, satelit alaminya. Kalau satelit buatannya kan ada banyak gitu. Enggak sebanyak-banyak banget sih. Gitu. Nah, di sini satelit itu kan benda langit yang mengitari planet. Nah, contohnya ini. Benda langitnya itu bulan dan planetnya itu adalah bumi. Dan mengitari bumi. Ya, mengitari. Kenapa bisa mengitari? Kenapa bisa? Gitu kan? Karena di sini bumi menarik bulan dan bulan pun tertarik oleh bumi. Jadi kayak ada tarikan di sini, nggak bisa lepas. Jadi bulan tuh mau tidak mau harus mengorbit bumi. Ya, dia tertarik oleh bumi dan bumi pun tertarik oleh bulan. Gitu. Ada gayanya. Tapi karena bumi lebih besar masanya dibanding bulan, jadi kita lihat bulan lah yang mengelilingi bumi. Nah, di sini gaya tarik bulan itu gaya sentripetalnya ya. Teman-teman mungkin belum belajar tentang gerak melingkar atau sudah? Jadi ada gaya sentripetal, yaitu gaya yang menyebabkan benda tertarik ke pusatnya, yang menyebabkan benda bisa bergerak melingkar gitu. Nah, ini gaya sentripetalnya itu dirumuskan sebagai ini, mv²/r. M itu massa bulan berarti di sini. V itu kecepatannya, R itu jaraknya. Tapi teman-teman perlu perhatikan jarak di sini itu antara pusat dengan pusat ya. Bukan antara kulitnya dengan permukaannya, tapi kita kan pusatnya. Karena kita masih menganggap sebagai partikel ya. Oke. Nah, di sini ini gayanya, gaya gravitasi yang tadi. Jadi gaya sentripetal ini kita katakan sebagai gaya gravitasinya, sehingga bisa dirumuskan seperti ini. Nah, ini bisa saling menghilangkan nanti M-nya, sehingga
kita bisa mengetahui kecepatan atau kelajuan linearnya, linear dari satelit ya, ini adalah akar G kali R, dengan G ini merupakan percepatan gravitasi yang tadi kali jarak antara planet dengan satelitnya, tapi yang diambil titik pusatnya gitu. Nah, ini agak abstrak ya kalau misalnya kita membayangkannya. Di sini kita lihat ke simulasi PET ya, simulasi lagi. Katakanlah di sini, wah bentuknya kecil ya, ini matahari dan ini bumi kita, tempat kita tinggal. Oke, kalau seandainya misalkan kita ingin gerakan yang cepat ya, fast forward, nah lalu kita ingin melihat di mana arah gaya gravitasinya, ini arahnya saling tarik menarik, ini kecepatan bumi kita, ini jalurnya. Kita ingin lihat nih kayak gimana. Ini hanya simulasi ya teman-teman, bukan berarti kenyataannya kayak gini, tapi disimulasikan kayak gini, mirip-mirip kayak gini gitu. Nah, ini dia bumi mengelilingi matahari. Ada gaya tarik antara bumi dan matahari, garis panah biru, dan ada kecepatan bumi, kecepatan tangensialnya ya, kecepatan linear, tangensial atau linear sama saja gitu. Jadi karena ada gaya gravitasi, bumi kita ini bisa tertarik oleh matahari dan kita bisa mengelilingi matahari. Maksudnya buminya ya yang mengelilingi matahari gitu. Nah, akibatnya kita mengelilingi matahari, dan kalau disebutnya sih istilahnya revolusi kan. Nah, lalu gimana nih kalau seandainya kita hidup tanpa gravitasi? Kalau misalnya nggak ada gaya gravitasi, kita misalkan di sini gravitasinya mati, apa yang terjadi? Wah, lihatlah teman-teman, bumi kita keluar dari jalurnya. Dia nggak mengelilingi matahari, dia terbang seolah-olah kemana tanpa arah gitu. Dan nggak mungkin ada kehidupan ya, pasti itu, karena nggak ada matahari. Salah satu sumber kehidupan kita adalah matahari. Wah, it's so nggak mungkin gitu ya. Kalau nggak ada gravitasi, nggak ada kehidupan. Oke, kita ulangi lagi dari awal. Nah, tadi saya lupa memperlihatkan. Nah, di sini ini kita tunjukkan kembali jalurnya untuk mempermudah. Ini sih untuk melihat lintasannya saja sih. Nah, di sini ada hari ya. Hari di sini yang sering kita sebut dengan periode. Periode itu kan banyaknya waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran. Atau di sini dalam artian 1 tahun ya kita mengelilingi matahari, ya kan? Itu revolusi ya. Nah, ini harinya gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman penasaran, ini teman-teman boleh sekali untuk mengeksplor. Ada PET ya namanya, bisa di HP juga secara online, bisa, sangat bisa. Tapi tergantung HP-nya juga sih, tapi sepertinya bisa. Oke. Nah, ini kalau misal ini gerakannya dia kan selain berputar, dia juga berotasi. Si bulan ini mengelilingi bumi dan bumi juga mengelilingi matahari. Nah, ini tapi konsep ini jangan dulu kita kesana ya, karena ini tinjauannya gerakannya banyak sekali dan mungkin akan sedikit susah gitu ya. Oke. Nah, ini tentang satelit, gerak satelit dan kelajuan linearnya. Selanjutnya adalah hukum Kepler. Oke, hukum Kepler. Siapakah itu Kepler? Johannes Kepler itu merupakan salah satu ilmuwan ya tentang astronomi. Dia astronom, tapi juga ahli matematika kalau tidak salah ya. Beliau merumuskan 3 hukum ya. Yang pertama itu semua planet bergerak mengitari matahari dalam lintasan elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Oke. Nah, sebelum kesini, ini kan Kepler sudah mencetuskan bahwa planet itu yang mengelilingi matahari. Tapi sebelum kesini tuh sebenarnya ada ilmuwan lain, Copernicus kalau tidak salah, yang mencetuskan bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Nah, tapi sebenarnya bumi lah yang mengelilingi matahari gitu. Nah, di sini hukum Kepler yang pertama, planet atau bumi atau apapun ya planet itu, karena bumi termasuk planet, mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Nah, ini lintasan elips. Jadi bukan lingkaran, tapi agak lonjong gitu kan. Dan titik fokusnya itu ada 2.
Sebenarnya ini gambarnya kurang bagus ya. Harusnya titik fokusnya ada di sini dan di sini. Tapi tidak apa-apa lah. Nah, ini titik fokus ya, fokus pertama dan ini fokus kedua. Nah, di sini dikatakan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Katakanlah di sini. Gitu. Nah, semua planet apapun itu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan sebagainya dan kawan-kawan mengelilingi matahari dalam lintasan elips gitu. Ini untuk daerah yang ada di Milky Way gitu ya. Itu tinjauan astronomi sih. Sebenarnya nanti tuh ada lagi bintang lain selain matahari, ada planetnya juga di sana tuh yang mengelilingi bintang itu gitu. Tapi it's okay. Kita pelajari yang ini dulu. Bumi mengelilingi matahari dalam lintasan elips dan matahari ada di salah satu titik fokusnya. Ini hukum Kepler yang pertama. Nah, lalu ada hukum Kepler yang kedua. Nah, hukum Kepler yang kedua itu menyatakan garis hubung antara matahari dengan planet akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya dari sini? Katakanlah di sini ada titik-titik ya, bulatan-bulatan. Ini aphelion tuh jarak terjauh, perihelion tuh jarak terdekat, gitu ya. Ini sesuai tadi hukum yang pertama, matahari berada di salah satu titik fokusnya. Berarti kan ada saat-saat di mana planet itu akan berada di titik terjauh dan ada saat-saat di mana planet akan berada di titik terdekat. Betul? Iya, betul sekali seperti itu. Nah, tapi teman-teman, di sini ada sesuatu yang beda. Ketika planet berada di titik terjauh, dia gerakannya lambat. Sedangkan berada di titik terdekat dengan matahari itu ya, dia gerakannya cepat. Sehingga waktu dari B ke A katakanlah itu akan sama dengan C ke D. Gitu. Paham nggak? Jadi kalau di titik terjauh, dia lintasannya tuh dia kecepatannya kecil, lambat gitu. Kalau dia dekat, dia cepet banget gitu. Jadi waktu dari sini dengan yang dari sini tuh sama. Nah, akibatnya ketika kita tarik garis ke sini ya, akan membentuk luasan kan? Nah, di sini juga sama, akan membentuk luasan. Nah, ketika dihitung luasan ini dengan luasan ini tuh ternyata sama, teman-teman. Nah, inilah hukum 2 Kepler itu dari sana. Maksud menyapu luasan yang sama tuh dari sana. Dalam waktu yang sama tuh ya dari B ke A kan sama dengan C ke D gitu. Jadi bumi kita ini ada titik-titik dia terjauh dengan matahari dan ada dia titik-titik terdekat dengan matahari. Nah, apa sih efeknya pada bumi kita? Efeknya banyak sekali ya. Revolusi bumi banyak sekali, pokoknya itu efeknya banyak ya. Nah, ini hukum 2 Kepler. Yang terakhir, the last nih teman-teman, ini hukum Kepler yang ketiga, hukum 3 Kepler. Nah, hukum 3 Kepler itu menyatakan kuadrat periode revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Nah, kuadrat periode sebanding dengan jarak pangkat 3 rata-rata. Di sini kita tadi udah tahu ya, lintasan sebenarnya itu berbentuk elips. Tapi karena dalam perhitungan agak susah ya kalau misalkan elips kita hitung. Nah, sehingga di sini yang diambil adalah jarak rata-rata. Jadi tinjauannya itu dihitung dengan lintasannya itu lingkaran berarti gitu. Nah, tapi di sini teman-teman paham ya konsepnya bahwa lintasannya elips. Tapi karena susah ya kalau menghitung elips, ya kita ambil rata-ratanya saja, yaitu lingkaran ya. Nah, di sini kuadrat periode akan sama dengan pangkat 3 dari jaraknya ya. Katakanlah di sini ada sebuah planet, ada jaraknya juga. T1 tuh periode revolusi planet 1, periode revolusi planet yang kedua. Ini jaraknya planet 1 ke matahari dan ini jarak planet 2 ke matahari. Nah, ini 3/2 itu dari mana? 3 tuh dari jarak pangkat 3-nya. Dan per 2 itu dari mana? Dari sini. Harusnya di sini ada pangkat 2. Tapi karena ini udah nggak di pangkat 2 berarti kan diakarin. Jadi ini per 2 di sini. Sehingga kalau misalnya mencari periode planet yang kedua, ya tinggal pindah ruas saja gitu. Nah, di sini kasusnya bisa jadi misalkan Bumi dengan Merkurius. Kita udah tahu nih periode Bumi itu sekian. Berapa? Coba 365 hari kan? Ya periode revolusinya ya. Nah, kita pengen tahu nih berapa periode revolusi dari Merkurius. Ya, kita bisa tahu asalkan kita tahu jarak dari Merkurius ke matahari dan jarak bumi ke matahari.
Gitu ya teman-teman. Jadi materi kita sebenarnya udah dipelajari kan. Ini hanya reviewnya saja tentang hukum Newton tentang gravitasi, dan semoga bermanfaat. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.